Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, perkenalkan nama saya Rina Yulia Lestari. Saya merupakan calon guru penggerak dari SMP Negeri 5 Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Nah, pada kesempatan kali ini yang akan saya lakukan di sini ialah saya mencoba melakukan diskusi dengan diri saya sendiri. Jadi ini merupakan tugas demonstrasi kontekstual dari modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Nah, sesuai dengan apa yang ada di Learning Management System pada tugas tersebut, di sini kami diminta untuk membuat jurnal monolog, ya, di mana isi jurnal itu ialah kami diminta berdiskusi dengan diri sendiri mengenai materi pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran ini. Jadi kalau pertanyaan pertama itu bagaimana cara saya untuk mentransfer ilmu yang didapat dari program guru penggerak ini. Jadi selama saya mengikuti program guru penggerak dari awal itu sekitar bulan Juli tahun 2021 hingga hari ini sudah memasuki modul yang terakhir, dan untuk lokakarya itu sudah memasuki lokakarya yang kelima dan menuju lokakarya keenam. Banyak sekali ilmu yang saya dapatkan, baik itu mengenai filosofi Ki Hajar Dewantara, mengenai visi misi guru penggerak, mengenai nilai dan peran guru penggerak. Lalu selain itu juga tentang pembelajaran berdiferensiasi dan kompetensi sosial emosional yang harus dimiliki oleh seorang guru sebagai pendidik. Selain itu juga selama saya mengikuti pendidikan guru penggerak ini, saya belajar bagaimana praktek coaching, di mana coaching ini sangat bermanfaat untuk guru dalam menggali potensi yang ada pada muridnya di sekolah. Selain itu juga bisa membantu rekan sejawat dalam menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi dengan kemampuan yang mereka miliki sendiri, seperti itu. Jadi ini sangat bermanfaat untuk coaching. Lalu di modul saat ini, ya modul yang sekarang ialah tentang pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Nah, semua ilmu yang saya peroleh ini untuk saya transfer itu di sekolah dengan rekan sejawat maupun dengan murid saya. Yang pertama, saya melakukan sharing dan pendekatan secara personal dengan teman-teman di sekolah ataupun dengan murid-murid saya. Lalu setelah sharing dan pendekatan secara personal, yang kedua saya melakukan sosialisasi. Jadi untuk sosialisasi saya menentukan jadwal, hari, tanggal, dan waktu yang tidak mengganggu jam pelajaran di sekolah, jadi tidak mengganggu aktivitas belajar mengajar di sekolah. Jadi saya meluangkan waktu khusus untuk mensosialisasikan atau menyampaikan ilmu yang saya peroleh, dan selama ini saya sudah melakukan tiga kali, sekitar 3 atau 4 kali sosialisasi. Lalu yang ketiga, saya melakukan aksi nyata dan praktik baik itu dengan rekan sejawat maupun dengan murid di sekolah, baik itu di kelas maupun secara khusus dalam saat saya mengajar di kelas ataupun di luar jam pelajaran, seperti itu. Lalu langkah-langkah yang akan saya lakukan untuk memulai mengambil keputusan berdasarkan pemimpin pembelajaran. Jadi untuk pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran ini rencana saya itu akan saya awali dengan mengidentifikasi permasalahan yang ada di kelas terlebih dahulu. Lalu setelah masalah itu saya temukan,
saya akan mencari bukti-bukti atau fakta-fakta di lapangan. Setelah melakukan pendekatan personal, saya akan mencari bukti-bukti atau fakta-fakta di lapangan. Dan tentunya dalam pengambilan keputusan itu kita seorang pendidik akan bisa menggunakan 3 prinsip berpikir. Yang pertama itu berpikir berbasis hasil akhir, yang kedua berpikir berbasis peraturan, dan ketiga berpikir berbasis rasa peduli. Nah, nanti saya akan melihat kira-kira permasalahan yang saya temukan ini lebih tepat menggunakan prinsip berpikir yang mana. Seperti itu. Selain itu juga dalam pengambilan keputusan nanti saya akan menggunakan 4 paradigma etika. Yang pertama individu lawan kelompok, keadilan lawan kasihan, lalu kebenaran lawan kesetiaan, dan jangka pendek lawan jangka panjang. Nah, saya akan menentukan dari keempat paradigma etika ini permasalahan yang saya temukan tadi itu bisa saya kategorikan ke dalam paradigma yang mana. Nah, untuk langkah-langkah pengujian keputusan, tentunya saya akan menggunakan 9 langkah pengujian keputusan yang sudah saya pelajari dari LMS. Seperti yang pertama itu, saya akan mencari tahu nilai-nilai yang bertentangan dalam permasalahan tersebut. Lalu siapa saja yang terlibat dalam permasalahan. Yang ketiga itu fakta-fakta yang terjadi atau yang saya temukan di lapangan. Bisa dari narasumber langsung atau dari bertanya dengan teman-teman di sekitarnya. Lalu yang keempat, pengujian benar atau salah. Nah, pengujian benar atau salah ini itu menggunakan beberapa uji seperti uji legal, uji regulasi, uji intuisi, uji halaman depan koran, uji panutan atau idola. Lalu langkah kelima itu pengujian paradigma vs benar atau benar. Jadi paradigma benar vs benar. Lalu langkah keenam ialah prinsip pengambilan keputusan. Nanti yang ketujuh ialah investigasi opsi trilema. Jadi dari permasalahan yang ada kira-kira opsi keputusan atau pilihan opsi yang lain selain 2 pilihan pertama itu apa kira-kira yang bisa kita temukan atau kita ambil. Dan ke-8 saya akan membuat keputusan. Setelah keputusan saya ambil, lalu langkah ke-9 ialah saya akan melihat kembali keputusan yang sudah saya buat itu apakah sudah tepat, dan setelah itu saya akan merefleksikan keputusan yang sudah saya buat tersebut. Nah, kapan saya akan mulai menerapkan langkah-langkah tersebut? Saya akan menerapkan dalam waktu dekat secepatnya, dalam 1 bulan ini tentunya. Semoga rencana saya ini bisa terrealisasi secepatnya. Lalu siapa yang akan menjadi pendamping saya dalam menjalankan pengambilan keputusan ini, dan siapa teman yang akan saya ajak berdiskusi dalam melakukan aksi nyata inilah ya. Jadi dalam hal ini yang pasti yang pertama saya akan mengajak rekan guru sejawat yang kira-kira orangnya itu memiliki karakter yang bisa diajak berdiskusi, berkomunikasi dan berkolaborasi dengan baik. Ya, selain itu juga saya tentunya akan mengajak murid-murid saya. Selain itu kepala sekolah. Selain untuk saya berdiskusi, tentunya segala apa yang kita lakukan di sekolah itu harus mendapatkan izin dari kepala sekolah, dan tentunya kepala sekolah merupakan orang yang memiliki pengalaman yang lebih banyak dari saya, jadi saya bisa berdiskusi dengan beliau seperti itu. Semoga apa yang saya rencanakan ini bisa berjalan dengan baik. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.